Hi, hello everybody. How are you today? I'm fine too. Yeah. Maybe we just a little bit using English because this is classroom language, right? Okay. Before we start our lesson today, please pray to Allah. Maybe Avivara can lead the pray. Before starting our lesson, let's pray. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, siapa yang nggak masuk hari ini? Wah, coba ibu panggil satu-satu. Nanti kalau misalnya ibu sebutkan namanya, mungkin bisa disebutkan present. Tapi nggak usah panggil ma'am. Panggil aja, bilang aja present, just present, right? Oke. Number one, Avivara. Oke, maybe we can just look at the LCD. What is this? Tomatoes? Yeah, plante. What is the meaning is plante? We can spell in plante, not plantae. Yes. Okay. Plante. So we just kita hanya bicara pada huruf belakangnya, vokal belakang. Oke? Kenapa sebagian besar tumbuhan berwarna hijau? Karena mengandung klorofil. Klorofil itu apa sih, zat? Hijau daun. Oleh karena itulah mengapa berwarna hijau. Apakah kalian suka yang warna hijau? Wah, semuanya di sini. Iya, semuanya di sini warna hijau ya. Wah, keren. Oke. Maybe kita ini ya, mau lihat video. Mungkin just a little bit aja. Nggak terlalu banyak-banyak. Plants are living organisms. They come in many different shapes, sizes, and colors, but they all need air, water, nutrients, and sunlight to live. Plants cover much of our planet. Every blade of grass, tree, flower, bush, fern, or moss you see is a plant. Large or small, on land or in sea, from forests to deserts, plants are almost everywhere. Plants are so important to life on Earth that without them, We can pause. Tahu Tectona grandis? What is the meaning of Tectona grandis? Pohon jati. Pohon jati is the one of plant that can dry in the summer. Why? Why? Because? Karena wah, ini ada tugas berarti. Karena banyak yang tidak tahu, maka ibu akan berikan materi ajar yang perlu dipelajari secara berkelompok, berisikan hampir semua jenis tumbuhan. What is the first assignment in the LKPD? Di LKPD anak-anak apa? Tadi sudah terjawab, jadi bisa dituliskan di situ ya. Oke, lanjut dengan apa sih yang mau kita pelajari hari ini? Adalah perkenalan tentang apa sih itu tumbuhan? Seperti itu. Apa itu tumbuhan? Plants are the living organism that are able to produce their own food. True what? Photosynthesis. And then
they comes in the wide variety. So many about masih banyak sekali tentang tumbuhan di dunia ini. Bisa berdasarkan penelitian hampir 400.000 spesies di dunia ini adalah tumbuhan. So they have special parts, atau mereka punya beberapa bagian yang spesial yang bisa membantu mereka survive and thrive. And then you must become like tumbuhan. Kenapa? Karena mereka bisa berdiri sendiri, ya, tidak bergantung kepada orang lain. Begitu pula dengan tugas, gak boleh bergantung, ya. Siapa nih yang sering nyontek? Siapa yang sering bergantung ke teman-temannya? Nah, itu bisa dijadikan pelajaran bahwasanya kita harus seperti tumbuhan. Bahwasanya tumbuhan bisa berdiri sendiri di akarnya, gitu ya. Oke, and then apakah saja bagiannya? Wah, ada yang bilang datang terus. Oke, kita bisa pelajari yang pertama ada daun, ada. Ibu boleh pindah nggak ke sebelah sini? Ya, ada apa yang pertama? Daun. Ada. Oke. Have you know about this? Yes. Okay. Maybe the one leaf. How about leaf, everybody? Bagaimana? Adakah yang bisa jawab? Leaf. Yes. Daun. Daun. The first is root. Akar sering ditemukan di bawah permukaan tanah. Mereka menyerap apa? Dan nutrisi dan juga menambatkan tanaman pada tempatnya. Adakah yang tahu akar dari tumbuhan yang tinggi sekali sampai menembus? Misal di mana ini? Kita sering ketahui di Gumitir. Akarnya sampai bawah. Dari atas sampai bawah. Mengapa mereka seperti itu? Ya, menahan yang pertama. Yang kedua, mereka mencari sumber air. Jadi seperti itulah akar. Wah, bagaimana hebatnya akar. Keren, bukan? Oke, kita lanjut ke batang. Manusia punya pembuluh darah. Batang tanaman punya sama-sama pembuluh. Apa itu? Ya, namanya apa itu? Pembuluh. Atau kalau dijadiin dua, pembuluh ya, benar sekali, pembuluh pengangkut. Nah, inilah terdiri atas xilem dan floem. Nah, batang ditemukan di atas tanah, berbeda dengan akar. Akar ditemukan di bawah tanah. Jadi kalau misalnya nanti kelas 12 akan ditemukan, kalian akan nanti hipokotil, epikotil. Kita akan berjumpa lagi dengan tanaman. Lalu batang memberikan dukungan pada tanaman, seperti tadi Vaniati bilang, kalau misalnya akar bisa tumbuh ke bawah, itu kenapa? Karena menopang. Lalu bisa mengangkat daun, bunga, kuncup, dan buah. Lalu apakah lagi ya tugasnya? Mengangkut air ke berbagai bagian tanaman. Oke, lanjut ke daun. Tadi tidak ada yang bisa menjawab daun. Ini daun merupakan struktur yang datar dan tipis. Nah, seperti siapa ini datar dan tipis? Datar dan tipis maksudnya itu papan tulis kan juga datar dan juga tipis kan, menempel pada batang, menghasilkan makanan, bagi makanan melalui fotosintesis. Makanya sangat pentinglah daun itu untuk tumbuh. Oke, kita bicara tentang bunga. Oke, kalian
bisa menebak gak jumlah dari gambar di nama kelompok kalian adalah sesuai dengan dengan nama kelompok kalian. Misal kelompok bunga matahari ada berapa? 1, 2, 3, 4. Benar sekali. Sama seperti bunga tulip ada berapa? 1. Sama seperti bunga Kamboja ada berapa? 6. Kok bisa ada 6? Mungkin Rosa bisa melihat secara langsung. Ini ada berapa, Rosa? Gitu ya. Lanjut untuk pohon beringin ada berapa? 3. Seperti itulah. Ya, kita kan belajar bunga. Jadi oleh karena itu kenapa bunga itu membawa keindahan untuk tumbuhan. Jadi buah itu merupakan hasil dari perkembangbiakan siapa? Biji, biji. Ini gimana kok nggak tahu? Jadi biji itu bisa menghasilkan buah. Sama seperti apa? Bunga. Bunga nanti akhirnya menghasilkan biji. Biji nantinya akan menjadi buah. Oleh seperti itu. Tapi di sini mengapa bijinya ditaruh di belakang? Nih, seeds. Oke, benih. Biasanya berukuran wah, kecil-kecil cabai rawit ya. Nanti hasilnya besar soalnya. Lalu dilindungi oleh siapa? Kulit biji mengandung embrio tanaman. Nah, inilah mengapa biasanya biji itu bisa menghasilkan buah. Oke, Ibu mau flashback sebentar tentang tumbuhan. Sebut kita plante ya. Plante itu dibagi jadi berapa toh? Ada berapa? Ayo di bukunya. 3 apa 4? 4 tapi satunya dibagi jadi 2. Ada brio. Ada. Oke. Satu-satu, jangan teriak-teriak. Satu-satu, mungkin kelompok tulip. Ya, Merlin. Ya? Iya, Pteridophyta. Ingat anak-anak, kita bacanya bukan peteri ya, bukan pete, bukan ya. Pteridophyta. Jadi kita bisa langsung masuk ke huruf T, bukan huruf P. Lanjut ke spermatophyta. Nah, spermatophyta ini nanti akan dibagi jadi berapa? Ada sama ya, gimnos sama anios. Sip. Wah, keren sekali anak-anaknya Ibu. Berarti sudah siap untuk menyambut apa sih nama ilmiahnya dari setiap tumbuhan? Wah. Sudah dari tapi Ibu akan bahas satu-satu di sini. Bentar. Apa nama ilmiahnya? Ini padi. Sudah ada. Ada Oryza sativa. Untuk apa? Padi. Oke, padi. Lalu apa ini? Ya, gimana cara bacanya? Ya, Bougainvillea glabra. Jadi nggak boleh bau ya. Bougainvillea glabra. Lanjut ada Citrus aurantium. Jeruk nipis. Oke, sepertinya udah cukup ya. Kayaknya kita perlu untuk nge-games nih ya. Games dulu. Gamesnya bisa dilihat di LKPD. Uji pemahaman tentang tumbuhan. Sudah dibuka? Oke. Safira untuk counter, Syafa untuk penanya. Mungkin bisa maju ke depan. Sebelum kita gunakan juga, Ibu perlu perkenalkan ada 4 seri flashcard anak-anak. Yang pertama seri apakah itu sama seperti pembagian tumbuhan? Ada seri brio,
pita. Ada seri Pteridopita. Ada seri Gymnospermae sama Angiospermae. Jadi nanti di sini penanya akan memberikan pertanyaan. Nanti misalnya ada yang bisa menjawab setiap kelompok, ada yang satu menjawab bisa angkat tangan, lalu jawab. Misalnya jawabannya benar, maka ada 1 poin. Jika salah, maka 0. Ya. Jadi mungkin bisa dipersiapkan, didiskusikan dulu dan dimatangkan. Apakah bisa maju untuk Syafa dan Safira? Jangan lupa juga Ibu akan menilai secara berkelompok apakah kelompok tersebut kompak ataukah tidak. Oke, sepertinya pengen tahu. Ya, yel. Coba kelompok 1 dari kelompok tulip. Luar biasa, kelompok tulip. Keajaiban bermula hanya di sini. Oh, kelompok tulip, marilah kita belajar dan bergembira bersamamu indah. Jadi terharu Ibu. Tepuk tangan. Oke, sudah siap ya berarti untuk pertanyaan pertama dari penanya? Boleh semuanya, saya di sini sebagai penanya. Dan di sini ada 4 flashcard. Nanti saya akan memberikan kalian question. Nah, di sini begitu saya akan ngomong itu ada seri tumbuhan berdiri, tumbuhan berdiri terbuka, tumbuhan berdiri tertutup. Nah, udah siap belum? Sudah. Chapter 1. Seri tumbuhan biji terbuka. Siap-siap ya. Saya adalah tumbuhan dengan jumlah stomata paling banyak. Memiliki 2 daun yang lebar sebagai batang dan sistem akar. Tumbuhan ini mampu hidup di gurun selama 5 tahun tanpa hujan. Apakah saya? Yang bisa mengatakan? Ya, apa? Rahasia. Berasa itu lornya. Ya benar. Tepuk tangan untuk Cesta yang menjawab. Oke. Pertanyaan kedua masih di tumbuhan biji terbuka. Nah, apa nama lokal dari enggak. Gini. Saya adalah tumbuhan yang berupa pohon, tingginya mencapai 15 sampai 20 meter. Mempunyai cabang yang banyak, termasuk dalam tumbuhan biasis. Tumbuhan yang masih bertahan hidup setelah adanya bom Hiroshima dan Nagasaki. Apakah saya? Ingin Nova. Ya benar. Tangan. 1 poin untuk kelompok beringin. Ya. Sekarang ganti ke seri tumbuhan paku ya. Siap-siap saya buka. Ada berapa? Oke. Saya kasih tahu ya. Saya memiliki daun kecil dan sederhana atau mikrofil yang mempunyai sisik pipih. Bentar, jangan angkat tangan dulu. Menghasilkan 2 tipe spora yang berbeda ukurannya atau heterospora. Pertumbuhan cabang dan daunnya tidak berupa gulungan membuka seperti paku sejati. Apakah saya? Iya. Laginella sp. Benar. Wah. Saya tahu nama lokalnya. Lampu cakar ayam. Ya benar. Tepuk tangan untuk kelompok Matahari, 1 poin. Coba mungkin bisa 5 lagi pertanyaan. Tetap tumbuhan paku dulu ya. Saya mempunyai batang berwarna hijau, luas-luas, berlubang di tengahnya, berperan sebagai organ fotosintetik. Menghasilkan daun dan daun hanya menyerupai sisik yang berkarang menutupi luas. Spora tersimpan pada struktur berbentuk garda yang disebut strobilus yang terletak pada ujung batang. Sebentar. Jangan dulu. Siapa saya? Ini dulu. Iya. Nama ilmiah? Equisetum sp. Ya.
Eki Setum SP. Enggak, bukan Equi ya. Eki. Apa nama laki dari Pagi? 1, 2, 3. Kok jadi bingung ya? Kok? Ibu lihat tadi di sebelah sana sama sebelah sana, mungkin coba. Sweet. Coba, apakah benar? Coba tunjukkan ke teman-temannya. Ini namanya benar tapi itu bisa salah. Ya, kurang apa? Ya. Garis bawahnya tidak pernah ingat loh ini. Terus apa? Selain itu, nah kata kedua harus huruf kecil. Kata pertama harus huruf besar. Ingat ya? Oke, pertanyaan terakhir. Apa namanya dari aku? 1, 2, 3. Ya, sorry. Coba yang lantang bacanya. Kan tadi gimana? Ya, Pistia Stratiotes. Ya. Tulisannya benar? Oke, sip. 1 poin untuk kelompok Tulip sebagai pengakhiran ya, sudah ya. Oke, kita bisa tepuk tangan untuk counter dan penanya. Oke, hasil akhir kita bisa gabungkan dengan nilai dari yel-yel. Wah, jadi yel-yelnya untuk kelompok Tulip mendapatkan nilai 90. Kelompok Kamboja juga 90. Beringin 90. Mataharilah yang 92. Karena apa? Karena maju ke depan. Makanya tadi kan udah bilang kalau misalnya harus semangat gitu. Tadi gue udah suruh ayo maju. Sudah tidak ada negosiasi. Wah, juara satunya ada di kelompok Matahari. Juara 2 Tulip. Juara 3 Juara 4. Wah, beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke, juara 1. Coba ayo yel-yel ke depan. Harus semangat karena menang loh ya. 1, 2, 1. Wah, tepuk tangan untuk kelompok Matahari. Sekarang untuk kelompok Kamboja, ayo. Oke, 1, 2, 3. Juga ada ini. Tepuk tangan untuk kelompok Kamboja. Wah, sepertinya. Oke, perwakilan dari kelompok pemenang juara 1, kelompok 4. Ya, kelompok Matahari. Juara 2 dari Bunga Tulip. Terus dari juara 3 kelompok Beringin. Lanjut yang terakhir kelompok Kamboja. Oke, juara 1 kita tepuk tangan ya. Juara Matahari. Lanjut kelompok 2. Kelompok 2 juara 2. Yang ketiga juara 3. Lalu yang terakhir kecil-kecil cabai rawit, siapa tahu loh ini ya. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah,
Berarti apa yang perlu kita yakinkan dalam diri kita bahwasanya nama ilmiah itu tidak sulit, bisa kita pelajari. Apakah semangat? Oke, yuk kita bareng-bareng dengan sang juara kita bilang semangat belajar nama ilmiah gitu. 1, 2, 3. Semangat belajar nama ilmiah. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Bisa meninggalkan tempat. Karena kita juga sudah di penghujung dari pembelajaran hari ini. Ada satu hal yang mau Ibu sampaikan, bahwasanya tumbuhan sangat menakjubkan. Kenapa? Karena memberi kita oksigen untuk apa? Bernapas, makanan untuk dimakan, lalu bahan untuk pakaian dan berteduh. Mereka juga membuat lingkungan kita indah dengan adanya bunga. Mari kita hargai dan rawat tanaman karena tanaman merupakan bagian penting dalam kehidupan dan planet kita. Beberapa bulan yang lalu, Ibu sudah melaksanakan penelitian tentang inventarisasi. Nah, kita bisa gunakan floris, floranuris atau di situ ada kenaris atau kenali floranuris. Nah, ada wilayah SMA mana? Sebelah mana? Ini ya. Ada Pondok Daltim, ada Pondok Dalbar. Nah, di sini diharapkan setiap kelompok nanti akan menuliskan jenis tumbuhan-tumbuhan yang ada di 3 wilayah ini, di SMA, Pondok Daltim, dan Pondok Dalbar. Apakah ada jenis dikotil, apakah ada gimnos, adakah monokotil, ataukah jenis tumbuhan yang lain? Oke, jika sudah paham, maka kita bisa akhiri pertemuan hari ini. Sampai berjumpa di pertemuan mendatang dengan semangat yang dan rasa percaya diri yang tinggi atau lebih dari disenantian. Oke, karena itu maka Ibu bisa tutup pertemuan hari ini dengan doa terlebih dahulu. Mungkin tadi Afifara, sekarang ganti. Before we closing our meeting today, who is that can be leader? Vicky, wow, Vicky. Vicky can be leader from Oke, mungkin Ibu hanya akan berpesan, ingat tadi apa? Rawatlah tumbuhan dan semua makhluk hidup di sekitar kita. Jangan sampai ada yang merusak. Jadi maka kita akan memberikan suatu keanekaragaman hayati yang sangat banyaknya itu kepada anak cucu kita. Jadi tetaplah semangat untuk hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy